Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang harus kita syukuri. Kalaulah tanpa nikmat Allah, kalaulah tanpa karunia dan pertolongan Allah, semua yang kita rencanakan, semua yang kita inginkan tidak akan kita capai, tidak akan terlaksana. Sekarang adalah jadwal kita belajar PAI. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan belajar. Kalau bukan atas bantuan dan kehendak Allah, kita tidak mungkin bisa mengikuti pelajaran kali ini. Oleh karena itu, maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah akan menanti. Dan siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap dia mendapatkan apa yang dia dapatkan, kemudian dia ingat kepada Allah, maka Allah akan suka terhadap dia. Allah akan ridha, cinta kepada dia, sehingga Allah tambah nikmat, tambah karunia kepada dia. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah kita, tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di hari ini kita lanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau kemarin di pertemuan yang kemarin kita sudah di tafsir surah Al-Fatihah, namun karena waktu yang tersedia kemarin tidak mencukupi, sehingga kita kemarin hanya sampai di Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kita lanjutkan materi tafsir surah Al-Fatihah, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dan bisa memahami apa kandungan singkat dari tafsir surah Al-Fatihah ini. Ya, Ustaz harap kalian semuanya bisa mengikuti, bisa mendengarkan penjelasan Ustaz ini dengan baik dan benar. Ya, dengan fokus, ya, tidak sambil bermain atau melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya, simak dan dengarkan dengan baik dan fokus. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, kemarin Ustaz sampaikan bahwasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu, apa saja yang ingin kita lakukan, asal itu kebaikan, maka mulailah dengan kata Bismillah. Seperti Allah memulai ayat ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita ketika memulai pekerjaan, kegiatan, aktivitas apapun itu, maka hendaknya kita mulai dengan kata Bismillah. Untuk apa? Yang pertama, untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan pada kegiatan tersebut. Yang pertama, tabarruk, untuk meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar perbuatan ini Allah nilai ibadah. Allah berikan pahala terhadap apa yang kita lakukan karena kita menyebut nama Allah. Ya, mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin kalau tanpa Allah kita tidak bisa melakukannya. Ya, tidak bisa melakukannya. Ya. Jadi tidak ada ruginya dan bahkan banyak untungnya kalau kita memulai sesuatu dengan kata Bismillah. Mau makan Bismillah, mau ke sekolah Bismillah, ya
Mau masak, bismillah. Ya, mau ke masjid, bismillah. Kemanapun, bismillah. Mau kerja apapun, bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih terhadap semua makhluknya. Semua makhluknya tidak terkecuali, baik dia orang kafir maupun orang mukmin, baik dia manusia maupun hewan atau tumbuhan. Allah kasih semuanya. Allah kasih rezeki kepada mereka semua tanpa memilah-milah, tanpa memilih-milih, tidak. Semuanya Allah kasih. Ya, Allah tidak membeda-bedakan. Allah orang kafir Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara. Orang mukmin pun demikian. Orang-orang yang sering berbuat maksiat pun sama, Allah kasih semuanya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Ini Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih ke semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, kalau sifat penyayang Allah ini Allah berikan khusus kepada siapa? Ayo, ada yang tahu nggak kepada siapa Allah berikan kasih sayang penyayang Allah ini? Allah berikan kepada siapa? Kepada siapa? Orang-orang beriman saja. Dengan bentuk apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti pada hari kiamat. Jadi surga Allah, keridhaan Allah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Selain orang-orang beriman, Allah tidak berikan Ar-Rahim ini. Ya. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih kepada semua makhluknya, dan Ar-Rahim, sifat penyayang khusus kepada orang-orang yang berbakti, orang-orang yang apa? Yang senantiasa taat mendengar apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pujian itu punyanya Allah, bukan punya kita, bukan punya orang lain. Sehingga ketika kita dipuji sama orang lain, maka jangan terkagum-kagum. Maka jangan bangga dengan pujian itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipuji oleh teman kita? Oh, Masya Allah. Ya, kamu orangnya Masya Allah. Pinter sekali ya, bisa juara 1 di kelas ini. Wah, siapa dulu? Aku gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kamu juara 1, kamu juara kelas itu bukan karena kepandai, bukan karena kamu. Tapi karena siapa? Allah yang membantu kamu. Allah yang memberikan itu semuanya kepada kamu. Maka kamu jangan berbangga sendiri. Harus bilang apa? Alhamdulillah, ini semuanya berkat dari bantuan dan karunia-Nya Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau siapapun kelas 4, kalau dipuji dari orang tuanya kah, dipuji dari saudaranya kah, bahkan kalau dipuji oleh ustadznya karena hafalannya bagus misalnya, maka ucapkanlah Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya Allah. Ini semuanya bukan karena aku, tapi karena Allah. Kenapa? Karena pujian hakikatnya hanya Allah. Punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang berhak dipuji. Allah maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah adalah maha segala sesuatu. Itu Allah, maha perkasa, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Jadi Allah yang berhak dipuji, bukan kita. Kita tuh manusia yang nggak ada kekuatannya. Manusia yang hina, nggak perlu dipuji. Maka sandarkan semua pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Pengatur alam semesta. Jadi alam semesta ini Allah semua yang mengaturnya. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah mengatur, tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin terjadi. Adanya siang dan malam, itu pun Allah yang ngatur. Kalau bukan karena Allah, tidak akan terjadi. Langit dengan kokohnya berdiri, ya, tanpa ada apa? Tiang-tiang. Kok bisa? Allah yang ngatur. Kalau bukan Allah, rubuhlah tiang itu. Mana ada, ya.
sesuatu yang bisa berdiri tegak tanpa tiang. Tidak ada. Tapi kalau sudah Allah yang mengatur, maka itu terjadi. Jadi semua itu adalah maha kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi kita itu rendah, kita itu sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Maka semua kita sandarkan pujian ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi sudah disampaikan, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah punya sifat, punya nama, Ar-Rahman yang maha pengasih kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Ar-Rahim, Allah mempunyai nama Ar-Rahim, artinya maha penyayang, dan penyayang Allah ini Allah berikan khusus kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat, senantiasa mendengar, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Malik itu ada raja. Yaumiddin, hari pembalasan, yaitu hari kiamat nanti. Jadi ketika hari kiamat semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang ada raja, sekarang ada orang yang sangat ditakuti, orang nomor satu di dunia, orang nomor satu di Indonesia, kemudian dia berkuasa, akan tetapi nanti ketika hari kiamat semuanya tidak ada. Hanya Allah raja ketika itu, raja di raja. Semua raja-raja di dunia tidak ada. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin, Allah lah raja yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah semuanya, Allah yang berhak untuk menentukan ini fulan masuk ke dalam surga, ini fulan masuk ke dalam neraka, itu Allah. Tidak ada yang berhak menentukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maha besarnya Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Tidak ada yang menyombongkan diri. Tidak ada yang mengangkat kepalanya. Semuanya tunduk takut kepada Allah. Karena Allah ketika itu satu-satunya yang berkuasa di hari pembalasan itu. Semuanya merasa rendah. Semuanya merasa apa? Merasa tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Maka kita harus dekat sama Allah agar kita mendapatkan pertolongan Allah kelak ketika hari pembalasan. Banyak amal-amalan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan pertolongan Allah ketika di hari mahsyar, ketika di hari Di hari pembalasan. Salah satunya apa? Misalnya salah satunya adalah dengan apa? Dengan kita senantiasa mendekatkan diri kepada masjid. Senantiasa mencintai saudara kita karena Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian kita menjadi orang yang jujur, tidak boleh suka zalim kepada orang lain dan lain sebagainya. Dan itulah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang nanti Allah akan tolong ketika hari di mana tidak ada pertolongan, hari di mana tidak ada naungan kecuali pertolongan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang raja, satu-satunya raja ketika itu di mana? Di hari pembalasan. Jadi Allah yang menguasai. Allah yang membangkitkan kita. Allah yang menghisap kita. Allah yang yang menentukan apakah kita masuk ke dalam surga, apakah kita masuk ke dalam neraka, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan jauhkan aku, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Minta sama Allah karena Allah yang maha menguasai ketika itu. Hanya Allah yang menguasai hari pembalasan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini bentuk ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, hamba ini
hanya beribadah hanya kepadamu saja, tidak beribadah kepada yang lain. Berarti kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita tidak boleh meniatkan ibadah kita kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Baca Al-Quran kita hanya untuk meraih ridhonya Allah. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena apa-apa. Semuanya kepada Allah. Ikhlas hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi beribadah itu hanya untuk Allah. Kalau kita beribadah kepada yang lain berarti kita telah menyekutukan Allah. Ini enggak boleh. Allah sangat murka, sangat marah terhadap hamba yang menyekutukan Allah. Yang menjadikan selain Allah sekutu. Misal, Allah kasih segalanya kepada kita. Allah kasih udara gratis kepada kita. Allah kasih kepada kita rizki. Allah kasih kepada kita mata. Allah kasih kepada kita tangan dan lain sebagainya. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Allah kasih dengan cuma-cuma. Dan Allah minta kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah. Tetapi kalau seandainya kita ingin sholat, niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari moms, dari ayah, dari ibu, atau dari ustadz, maka kita telah berbuat maksiat kepada Allah. Salah. Salat itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Maka ketika kita salat niatnya bukan kepada Allah, berarti kita telah durhaka kepada Allah. Allah marah dengan perbuatan seperti ini. Ya. Jadi ibadah kita, segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan ya, yang dicintai dan diridhoi Allah, maka kita niatkan kepada Allah. Kita niatkan untuk meraih ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan karena hadiah. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain, tidak. Tapi karena Allah. Ini adalah perintah Allah, aku lakukan. Sudah selesai. Sudah. Mau orang muji, mau orang nggak muji, terserah. Yang penting aku lakukan karena Allah perintah. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita lakuin itu karena perintahnya Allah, bukan karena yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau kalian ingin minta sesuatu itu bukan minta kepada selain Allah, minta kepada Allah terlebih dahulu. Pingin masuk surga, minta sama Allah. Pingin juara kelas, minta sama Allah. Ya. Pingin mempunyai sepeda, mungkin minta sama Allah terlebih dahulu. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah ingin sekali mempunyai sepeda ya Allah. Berikan aku sepeda ya Allah dengan cara Engkau ya Allah. Ya, minta sama Allah terlebih dahulu. Jangan kebalik. Minta kepada orang tua dulu. Allah tidak dimintai. Nah, ini nggak boleh. Jadi ketika kalian ingin meminta apapun itu yang kalian minta, maka pertama kali harus kalian lakukan adalah minta kepada Allah. Baru nanti minta kepada orang tua. Ya. Jadi kalau kita minta sama Allah, insya Allah Allah kasih kemudahan untuk kita mendapatkannya. Ya Allah, berikan hamba ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian minta didoakan oleh orang tuanya. Misalkan ingin mempunyai sesuatu, minta sama Allah langsung. Minta sama Allah saja. Minta sama Allah setelah sholat atau ketika tengah malam, boleh. Atau kapan saja minta sama Allah. Kapan saja, di mana saja kalian bisa minta sama Allah, bebas. Ya, bebas. Jadi mintalah sama Allah terlebih dahulu sebelum minta kepada selain Allah. Maksudnya kepada misalnya bukan permintaan tentang surga atau neraka. Kalau tentang permintaan tentang hal-hal yang orang lain tidak mampu, maka wajib kepada Allah. Misalkan kita minta surga, maka mintanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang bisa memberikan surga hanya Allah. Nggak boleh minta kepada selain Allah, ya. Tapi kalau
misalkan tadi minta sepeda, maka minta pertama kali kepada Allah, minta sepeda. Ya Allah, hambamu ini ya ingin sekali punya sepeda agar bisa ke sekolah naik sepeda. Mudahkanlah ya Allah, berikanlah hamba sepeda dengan cara Engkau ya Allah. Nah, setelah minta kepada Allah, kira-kira orang tua bisa nggak membelikan sepeda? Mungkin, maka boleh minta kepada orang tua. Karena apa? Karena orang tua mampu memberikan itu, baru minta kepada orang tua ya. Tapi kalau selain Allah tadi tidak mungkin mampu untuk memberikan, maka tidak boleh minta kepada selain Allah. Misalkan kita minta rizki, ada nggak orang yang bisa ngasih rizki? Nggak ada, hanya Allah. Maka minta hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Ya, paham ini ya? Jadi kalian ketika minta sesuatu, apapun itu, maka minta kepada Allah terlebih dahulu yang pertama. Apapun itu, minta kepada Allah. Ya, kemudian kalau ayah atau bunda kemungkinan bisa memberikannya, maka boleh minta sama bunda ya. Ini permintaan yang diperbolehkan karena apa? Karena orang tersebut, orang yang kita mintai pertolongan itu bisa membantu kita. Tapi kalau dia tidak bisa membantu kita, maka kita tidak boleh minta kepadanya ya. Minta dijauhkan dari api neraka, mintanya kepada orang tua, nggak boleh. Karena yang bisa menjauhkan kita dari neraka itu hanya Allah, berarti kita mintanya hanya kepada Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Baik. Langsung ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepadaku ya Allah jalan orang-orang di jalan yang lurus. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ini kita minta sama Allah. Salah satu ini mintanya hanya kepada Allah. Minta diberikan jalan yang lurus. Minta sama Allah, bukan kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak bisa memberikan kita hidayah, hanya kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah. Ini bentuk contoh dari minta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah sebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka orang yang kau beri nikmat? Ada 4. Pertama, an-nabiyyin, ya, asy-syuhada'i was-shalihin. Ya, yang pertama adalah para nabi. Jalannya para nabi. Kemudian jalannya orang-orang yang saleh. Jalannya orang-orang yang mati syahid. Ya, yang mati syahid ya di kalangan salaf. Itu namanya siratal ladzina an'amta. Jadi orang ada siapa? Para nabi. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian asyuhada, orang-orang yang sudah mati dalam keadaan syahid membela Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Kemudian siapa? Was-shalihin, dan orang-orang saleh. Itulah jalan jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau menempuh jalan yang lurus dalam kehidupan ini, kalau masuk surga, maka ikuti para nabi, ikuti orang-orang yang jujur di antara para sahabat, para salaf, kemudian ikuti orang-orang yang telah mati syahid. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in yang telah mati syahid, dan ikuti orang-orang yang saleh. Ketika kalian mengikuti 4 golongan ini, maka insya Allah kalian akan berjalan lurus sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan golongan, bukan jalannya 2 orang ini. Yang pertama adalah ghairil maghdub, orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai Allah itu? Mereka adalah orang-orang siapa? Yang dimurkai Allah itu orang-orang Yahudi. Orang-orang yang dia mempunyai ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dia belajar hanya untuk teori saja. Akan jadi orang pandai tapi dia nggak mau melakukan. Ini orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang Yahudi seperti ini. Dia tahu kebenaran, tapi nggak mau ngelakuin kebenaran.
nggak mau melaksanakan kebenaran tersebut. Ini ya, jadi dia belajar hanya mencari ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Ini orang yang dimurkai Allah. Maka kalau kita belajar di di sekolah ini hanya untuk menjadi orang berilmu, ketika kita sudah tahu ilmunya, nggak mau melakukan, nggak mau mengamalkan, maka takutlah kita kepada murkanya Allah. Ini orang-orang yang dimurkai. Hanya bisa ngomong saja, hanya bisa bisa menyuruh orang, tapi nggak mau ngelakuin. Ini nggak boleh. Makanya kalau kita sudah tahu hukumnya ini, misalkan kita tahu, oh ini disunahkan oleh Rasulullah, lakukan. Oh ini diperintahkan sama Allah dan Rasulnya, lakukan. Jangan tahu kalau puasa misalkan sholat duha ini adalah diperintahkan, keutamaannya ini, tapi kita nggak mau melakukan ini. Ini dimurkai sama Allah. Sholat ini hukumnya wajib, tahu, tapi nggak mau ngelakuin sholat, nah, ini dimurkai sama Allah. Ya, jadi kalau nggak mau dimurkai Allah, ketika kalian sudah tahu ilmu sesuatu, ilmu tentang amalan ini, lakukan. Jadi berilmu, kemudian lakukan atau amalkan ilmu tersebut. Ini. Ya. Walau dhalin, dan bukan juga jalannya orang-orang sesat. Siapa orang-orang sesat itu? Orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani itu punya sifat, dia itu suka beramal, tapi nggak tahu dasarnya, nggak tahu ilmunya, asal-asalan ketika mereka hendak melakukan sesuatu, nggak pakai ilmu, asal ngelakuin aja, padahal nggak ada dalilnya, nggak ada hukumnya, ya. Ini, jadi kita nggak boleh ngelakuin kalau tidak ada hukumnya, nggak ada dalilnya, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau kita ingin agar tidak dimurkai Allah, maka ketika kita mendapatkan ilmu, langsung diamalkan ilmunya. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang tersesat, maka kalian jangan mengamalkan sesuatu kalau belum tahu dasar atau dalilnya. Ya, jadi belajarlah setinggi-tingginya, belajarlah segiat-giatnya sehingga kita memiliki ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Ya, itu. Ya. Jadi jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalannya pertama para nabi, jalannya orang-orang yang benar, as-siddiqin, jalannya asyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan jalannya orang-orang yang saleh. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Kenapa? Karena dia punya ilmu, nggak mau mengamalkan. Dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa? Orang suka beramal tapi nggak tahu ilmunya. Ya, ini adalah kandungan dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengambil faedah dari surah Al-Fatihah ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.